Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat melaksanakan kegiatan masa pengenalan sekolah atau MPLS serta dengan rahmat taufik serta hidayahnya di tengah pandemi COVID-19. MPLS dapat dilaksanakan secara daring. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita menjadi manusia yang beradab dan berakhlak mulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibni SPD, jabatan Kepala SMA Negeri 1 Kurau. Alamat Desa Padang Luas, RT 2, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Anak-anakku peserta didik baru yang saya hormati, masa pengenalan sekolah atau MPLS adalah proses awal para peserta didik baru mengikuti pembelajaran di sekolah, di mana siswa atau peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah seperti sarana dan prasarana sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, kantor, musola, lapangan olahraga, dan lain-lain. Mengenal guru-guru dan tenaga administrasi sekolah, mengetahui kurikulum sekolah serta tata tertib sekolah sebagai aturan disiplin bersekolah di tempat kita ini. Anak-anakku peserta didik baru, peserta MPLS yang berbahagia, untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekolah seperti kurikulum nanti akan dijelaskan oleh Wakasek kurikulum. Kemudian sarana prasarana sekolah akan diperkenalkan oleh Wakasek atau wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Untuk memperkenalkan guru-guru dan tenaga administrasi sekolah akan diperkenalkan oleh Wakasek bidang hubungan masyarakat. Tata tertib sekolah akan disampaikan oleh Wakasek bidang kesiswaan. Kemudian program OSIS akan disampaikan oleh pembina OSIS. Kemudian kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, dan lain-lain akan diperkenalkan oleh pembina kegiatan ekstrakurikuler. Saya sebagai kepala sekolah hanya menjelaskan secara garis besar saja, sedangkan secara terperinci akan dijelaskan oleh masing-masing bidangnya. Anak-anakku peserta didik baru, harapan bangsa Indonesia di masa depan, calon pemimpin berikutnya, peserta MPLS yang saya banggakan, untuk menjadi orang yang sukses tidaklah harus menjadi orang yang pintar atau orang yang pandai. Tidak harus bersekolah di sekolah yang favorit, mendapat nilai yang bagus atau tinggi. Semua itu bukanlah faktor utama yang menjadikan seseorang menjadi sukses. Berikut ini akan Bapak sampaikan 10 faktor utama yang menentukan orang menjadi sukses. Yang pertama, kejujuran.
sifat kejujuran yang pada saat ini sudah sangat langka. Sehingga ini adalah salah satu faktor yang paling utama yang akan menentukan seseorang menjadi sukses. Yang kedua, disiplin keras. Oleh karena itu di sekolah akan diajarkan bagaimana menjadi seorang yang berdisiplin. Masuk kelas tepat waktu, pulang tepat waktu, belajar dengan disiplin, dengan keras. Yang ketiga, bergaul. Karena kita sebagai makhluk sosial harus bisa bergaul dengan seluruh kalangan. Tidak membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, dan lain-lain. Tetapi kita bisa dengan mudah bergaul dengan orang lain. Yang keempat, dukungan keluarga atau pendamping. Untuk menjadi sukses, kita perlu dukungan keluarga. Atau kalau sudah berkeluarga, maka pendamping istri atau suami adalah orang yang sangat menentukan kesuksesan kita dalam karir kita. Oleh karena itu dukungan pendamping keluarga ini sangat diperlukan untuk kita menjadi seorang yang menjadi sukses di karir kita. Yang berikutnya, yang kelima adalah kerja keras. Ini yang harus ditanamkan dalam setiap masyarakat, dalam setiap pelajar, bahwa untuk menjadi sukses itu perlu bekerja keras. Tidak boleh malas, lembek, tidak bersemangat dalam bekerja. Yang kelima adalah kecintaan kepada pekerjaan. Jadi kita harus mencintai profesi yang sudah kita dapatkan. Misalkan kita berprofesi sebagai seorang guru, maka kita harus bersungguh-sungguh bekerja sebagai seorang guru, menjalankan tugas sebagai seorang guru. Menjadi seorang dokter, kita harus ikhlas, baik, bekerja dengan tulus tanpa pamrih. Menjadi seorang ulama, maka kita menjadilah seorang ulama yang mencintai profesinya sebagai seorang ulama, bekerja tanpa pamrih. Kemudian yang berikutnya adalah kepemimpinan. Semua kita adalah pemimpin. Sekecil-kecilnya minimal kita adalah pemimpin terhadap diri kita pribadi. Kalau berkeluarga minimal, kalau laki-laki adalah pemimpin keluarga, kepala rumah tangga. Kalau dia perempuan, maka dia akan menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Nah, maka semua akan menjadi pemimpin. Oleh karena itu hal yang berikutnya menjadi seorang sukses adalah menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggung jawab. Yang berikutnya yang kedelapan adalah kepribadian yang kompetitif. Kepribadian yang baik, kepribadian yang bisa bersaing. Yang berikutnya adalah hidup teratur. Jadi hidup kita harus diatur dengan baik. Kalau kita mau bekerja, bangun jam berapa, mandi jam berapa, makan jam berapa. Usahakan kegiatan-kegiatan itu kita lakukan dengan teratur. Minimal kita sebagai umat Islam, sebelum sholat subuh jam 5 kita sudah sholat subuh, berarti kita sebelum jam 5 sudah bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. Dan seterusnya jadwal itu kita buat dengan baik, meskipun tidak ditulis, tetapi hiduplah dengan teratur. Yang berikutnya yang ke-10 adalah kemampuan menjual ide atau gagasan. Di zaman sekarang, di zaman serba maju, di zaman serba cepat, di zaman teknologi, kita harus punya
ide atau gagasan yang baik dan mampu menjual ide-ide atau gagasan tersebut. Bangsa kita sudah banyak orang-orang yang pintar pada masa sekarang ini. Bangsa Indonesia perlu orang-orang yang perlu karakter jujur, sopan, dan akhlak mulia yang baik, serta orang-orang yang berdisiplin dan bekerja keras. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.